Redmi boleh sih bawain kamera 108 megapiksel pertama di mid-range di Indonesia. Tapi ternyata Realme sekarang juga bisa lebih dari itu, guys. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan membahas tentang Realme 11 Pro Plus 5G dan juga Realme 11 Pro 5G di Indonesia. Oke, langsung aja ya. Ini dengar-dengar Realme 11 Pro ini bakalan diluncurkan di Indonesia tanggal 18 Juli 2023 ini. Dan udah ada sih websitenya yang mengatakan bahwa flash sale-nya ini juga akan dijual pada tanggal 25 Juli jam 12 siang. Dan untuk peluncurannya sendiri itu 18 Juli jam 2 siang ya guys. Jadi kalian masih punya waktu untuk bernafas, menabung, menyiapkan uang untuk flash sale yang pertama kali. Nggak kayak Poco gitu ya. Udah rilis launching langsung 1 jam kemudian harus ya war bersama kalian semua ini. Itu capek sih, udah barusan tahu kalau launching langsung disuruh beli. Gila si Poco ini. Oke, itu intermezzo aja. Nah, jadi di Indonesia ini menurut saya Redmi Note ini dulunya adalah yang berkuasa banget ya. Di pasar mid range dia sangat berkuasa banget dari chipsetnya, dari kameranya, build quality-nya dan lain-lain. Itu untuk harga 3-4 jutaan itu udah nggak ada lawan gitu ya. Dan akhirnya Realme ini kan muncul untuk mengalahkan Redmi, tapi ya sampai sekarang masih susah gitu ya untuk menandingi Redmi Note ini. Karena ya itu Realme yang sebelum-sebelumnya itu memakai chipset yang lama-lama, yang jadul-jadul. Nah, tapi di Realme yang versi 11 ini yang Pro-nya, tanggapan saya ini agak sedikit berbeda guys. Saya sudah melihat spesifikasinya karena ya Realme ini ternyata mampu membawakan sesuatu yang baru di pasar mid-range Indonesia. Yang pertama adalah dari segi layar lengkungnya. Nah, memang sih Realme ini semakin berani ya, sudah menyuguhkan layar lengkung di pasar mid-range. Memang layar lengkung ini nggak sampai deal breaker banget. Tapi menurut saya adanya layar lengkung itu membuat kesan mewah ya dengan smartphone yang kita miliki gitu loh. Nah, lalu untuk yang lainnya seperti 120 Hz refresh rate dan lain-lainnya itu sih sudah biasa banget. Nah, lalu juga Realme ini juga yang versi 11 Pro dan 11 Pro Plus 5G-nya ini berani mendatangkan sebuah chipset MediaTek Dimensity 7050 yang lebih baru daripada Dimensity 1080. Sebagai info, MediaTek Dimensity 1080 ini dipakai oleh Redmi Note 12 Pro yang 5G ya guys. Dan kalau kita lihat dari Antutunya sendiri, sebetulnya dari GPU-nya sendiri nggak jauh-jauh beda banget. Bahkan masih lebih menang yang 1080 dikit lah ya. Dikitnya hanya satuan aja. Nah, tapi kalau dari segi CPU-nya sendiri, yang Dimensity 7050 ini memiliki kecepatan lebih baik 11% ya. Oleh karena itu Antutu skornya juga agak beda tipis, lebih bagus 7050, sekitar 50 ribuan skornya. Lalu apalagi yang diberikan oleh Realme yang membuat saya lebih wow lagi, yaitu adalah pertama kali mendatangkan 200 megapiksel di mid-range phone. Terutama ya kalau kita bandingkan dengan Redmi Note yang Pro-nya itu ya, ini udah 2 kali lipat gitu ya. Karena Redmi Note 12 Pro 5G itu hanya 108 megapiksel dan di sini akhirnya Realme berani menggunakan 200 megapiksel. Selain itu juga ada super zoom 4 kali ya. Jadi ada periskop bisa sampai 4 kali zoom optikalnya. Dan menurut saya ini adalah hal yang sangat baru banget di pasar mid-range. Karena pasar mid-range Indonesia ini belum ada yang mendatangkan sebuah smartphone yang bisa zoom lebih dari 3 kali ya guys. Mentok-mentok paling 3 kali lah, ini bisa sampai 4 kali. Menurut saya sebuah terobosan baru di pasar mid-range Indonesia. Nah, saya belum tahu ya digital zoom-nya bisa sampai berapa kali. Saya belum coba untuk cari kira-kira bisa sampai berapa kalinya.
Nah, yang bikin saya penasaran tuh sebetulnya adalah kemampuan fotonya itu sendiri, guys. Apakah fotonya ini beneran bagus? Apakah hasil zoom-nya juga beneran bagus? Apakah hasil zoom yang digitalnya otomatis akan lebih bagus daripada smartphone mid-range lainnya? Lalu juga untuk build quality-nya sendiri, desainnya menurut saya juga oke banget karena di bagian belakangnya itu ada letter design ya, yang dari kulit dan desainnya itu nggak sesederhana Redmi Note 12 Pro yang 5G itu ya. Ya menurut saya memang desainnya biasa banget ya, desain smartphone mid range ya gitu-gitu aja gitu loh, nggak semewah yang punyanya Realme ini, guys. Nah, dengan semua itu, ini membuat saya jadi bertanya-tanya akan harga yang akan dipatok oleh Realme Indonesia di Realme 11 Pro 5G dan juga Pro Plus 5G-nya ini, guys. Karena ya, menurut saya kalau misalnya mereka bisa memberikan harga 4 sampai 5,5, ini udah bener-bener wow banget gitu ya. Untuk semua performanya itu udah well balance semua. Jadi untuk build quality-nya oke, desainnya juga cukup oke, apalagi juga ada layar lengkung dan juga adanya kamera yang 200 megapiksel ditambah dengan super zoom yang 4 kalinya itu. Itu saya beneran pingin tahu ya, gimana sih hasil fotonya. Kalau memang hasil fotonya bagus banget, nah ini memang akhirnya ada penantang smartphone mid-range yang worth it banget untuk dibeli selain chipsetnya. Kalau chipsetnya doang udah Poco F5 itu tidak terkalahkan. Harga 5,3 sampai 5,5 juta bahkan 4,8 juta di early bird-nya itu udah nggak terkalahkan banget sih, guys. Itu udah kayak ya udah yang lain lewat lah, nggak mungkin bisa ngalahin performa Snapdragon 7 Plus Gen 2 di pasar mid range ini. Nah, tapi untuk Realme 11 Pro 5G dan 11 Pro Plus 5G ini saya sangat excited banget karena build quality-nya bagus, kameranya bagus, chipset mid-range-nya juga nggak jelek-jelek amat, yang menengah, benar-benar menengah 7050, dan itu lebih baru daripada yang Dimensity 1080, dimana teknologinya juga lebih bagus dan mungkin nantinya akan efisiensi dan juga panas yang dihasilkan itu juga akan lebih bagus otomatis ya. Nah, dari semua itu saya nggak sabar sih untuk tanggal 18 Juli ini jam 2 kira-kira gimana peluncuran dari Realme 11 Pro series yang 5G ini di Indonesia, guys. Saya nggak sabar bener-bener untuk melihat harganya berapa dan saya harap sih akan laris banget di Indonesia. Karena kalau laris banget, otomatis Redmi Note 13 Pro 5G di tahun depan, Xiaomi ini harus benar-benar berpikir 2 kali lipat untuk bisa menyaingi Realme Indonesia. Ya karena kan begitu ya, kalau ada yang lebih bagus, otomatis yang lain ini juga harus berpikir dan bisa menekan harganya lagi supaya bisa menyaingi yang saingannya ini. Nah, ini Realme udah nih sekarang nunjukin di tahun ini bahwa ada smartphone yang jauh lebih bagus. Kalau harganya mirip-mirip ya, kalau harganya terpaut 1 juta ya tetap yang Redmi Note ini memiliki value sendiri ya, karena 4 juta dan 5 juta itu udah range yang jauh banget. Tapi kalau harganya bisa menyaingi 4 jutaan yang ini di Realme yang 11 Pro ini, itu udah menurut saya wow banget ini smartphone-nya ini. Oke, mungkin itu saja berita yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan berita kali ini. Komen jika kalian ingin bertanya-tanya atau berdiskusi tentang apapun di Realme 11 Pro 5G series ini di Indonesia, guys. See you guys di video selanjutnya. Wah, tahun ini lumayan seru sih ya. Persaingan smartphone Indonesia ini tahun ini seru banget. Meskipun rilisnya itu kayak ketahan-tahan. Tapi menurut saya sekali rilis itu yang wow banget gitu loh. Saya jadi nggak sabar sih. Redmi Note 13 Pro ini tahun depan bakalan gimana ini untuk nyaingin Realme.